Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja, terutama buat teman-teman Libra dan Libra Rising. Selamat datang kembali lagi di Deletion Priestess, dan kali ini aku akan kita ngobrol yuk tentang apa yang mungkin terjadi dalam hidup kalian di Desember 2024. Aku akan bahas mostly pakai astrologi, dan di akhir video aku akan ambil satu kartu oracle yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai bahan afirmasi. Oke? Desember 2024 itu mungkin akan jadi bulan yang campur aduk buat kamu, kayak es kopi tapi ditambah topping misalnya susu oat kali ya, atau oat milk. Ada yang manis, ada yang pahit, tapi mungkin bisa buat kamu ketagihan. Buat kalian teman-teman Libra yang memang sangat mencintai keseimbangan, bulan Desember ini mungkin bisa terasa seakan kamu harus jungkir balik, atau ada masa-masa naik turunnya ya, namanya juga hidup sih. Tapi kalau misalnya kamu tahu gimana cara untuk mengontrol emosi kamu, energi kamu dengan baik, dan susun strategi gimana cara baiknya buat kamu menjalani Desember, you'll be okay. Kita mulai dari berita baik aja dulu kali ya, berita bagus. Let's start with the good news, shall we? Venus, alias planet yang memang identik dengan cinta dan keindahan, itu akan trine dengan Uranus di Taurus. Karena kita akan memasuki bulan Desember dengan Venus yang masih di Capricorn, lalu nanti tanggal 6, antara 6 dan 7, tergantung kamu tinggal di mana, itu Venus akan masuk ke Aquarius. Dan ini erat kaitannya dengan mungkin bisa ada kejutan dalam hidup kamu yang ada kaitan dengan finansial, keuangan, atau bahkan rumah, keluarga, family. Mungkin kamu bisa dapat bonus atau THR atau kabar baik yang bagus soal keuangan dan investasi. Kalau misalnya di antara kalian ada yang lagi renovasi rumah, atau tertarik buat dekor-dekor rumah kamu, tertarik buat dekor-dekor tempat tinggal kamu, atau kamu tertarik misalnya untuk journaling, check and recheck, gimana ya cara terbaik buat kamu meraih mimpi atau meraih harapan? Apa yang harus kamu tingkatkan? Apa yang harus kamu ikhlaskan atau lepaskan? Mungkin hasilnya bisa bikin kamu tersenyum dengan sangat puas dan bangga. Next, ketika aku bilang tadi Venus masuk ke Aquarius dan itu conjunct Pluto sekitar tanggal 5 dan 6 sampai beberapa waktu ke depan, ini adalah momentum yang baik ya sepanjang bulan Desember sebetulnya buat kamu yang tertarik untuk mengeksplor lagi tentang romance, kreativitas, atau bahkan menginginkan atau merasa butuh lebih berani untuk self-expression atau mengekspresikan diri dalam cara apapun. Kalau kalian single, it's actually great time for you to meet new people and to flirt with new people. Ini mungkin waktu yang pas buat kamu kenalan sama orang baru, flirting, ngobrol-ngobrol dengan orang baru, memberanikan diri untuk buka hati, buka diri dengan orang-orang yang mungkin berasal dari teman kamu atau dikenalin teman kamu, atau berasal dari tipe yang beda dari yang biasa kamu incar. Dan kalau kalian punya pasangan, mungkin banget kamu bisa merasa lebih dekat dengan pasangan kamu, lebih intim dengan pasangan kamu, bahkan mungkin bisa lebih bergairah dengan pasangan kamu. Dan ketika Neptune juga akhirnya direct di Desember, itu mungkin juga bisa bikin kamu jadi lebih tertarik buat fokus ke kesehatan. Mungkin kamu tertarik buat mencoba gaya hidup yang lebih sehat, atau mencoba untuk memperbaiki hubungan kamu dengan lingkungan sekitar kamu, tertarik yoga, tertarik journaling, tertarik untuk memperbaiki hubungan dengan rekan kerja kamu juga bisa. Tapi, seperti aku bilang di awal, hidup tuh gak mungkin selalu mulus kan? Mungkin ada beberapa tantangan yang memang perlu kamu hadapi, tapi dengan anggun. Kita tuh lagi menghadapi fase Mercury retrograde sampai pertengahan bulan. Dan Mercury retrograde-nya ini ada di Sagittarius, di third house kamu. Jadi ketika kamu sedang mencoba gini, aku akan coba jelaskan dengan lebih gampang.
transit Mercury retrograde di Taurus transit Mercury retrograde di Sagittarius itu lagi opposite sama Jupiter yang saat ini memang lagi di Gemini. Dan ini kena dampaknya ke area tentang komunikasi. Jadi hati-hati di bulan Desember, kalian itu rentan atau lebih rawan untuk miskomunikasi atau salah paham. Coba double check atau periksa lagi kalau kamu tertarik buat kirim-kirim pesan atau mau traveling. Jangan lupa bawa checklist atau bikin checklist supaya nggak ada yang ketinggalan. Atau supaya itinerary kamu lancar gitu loh. Atau supaya kamu juga nggak ribut sama orang lain. Dan kita juga memasuki bulan Desember dengan Mars yang mau retrograding. Mars akan retrograde di Leo dan dampaknya tuh bisa kena ke 11 house kalian. Mungkin ini bisa bikin kamu merasa kesulitan dalam friendship atau dinamika pertemanan. Mungkin ada teman-teman yang buat kamu tiba-tiba merasa, apa sih teman gue kok drama banget? Atau ada rencana, target, atau pekerjaan, atau mungkin aku bilang tadi hati-hati dengan miskomunikasi karena mungkin banget kamu juga mengalami miskomunikasi di lingkungan pertemanan dan di sosial media. Jangan langsung telan mentah-mentah apa yang kamu baca atau apa yang kamu konsumsi di sosial media juga. Mungkin progres komunikasi kamu dengan teman kamu juga bisa lebih terasa lebih lambat dari biasanya. Kalau ada hal-hal yang bikin kamu frustrasi, coba tarik nafas dulu, breathe in, breathe out. Gak semua hal perlu kamu selesaikan sendirian. Dan kita tuh mau ada full moon di Gemini dan new moon di Capricorn juga. Transitnya ini akan mungkin bikin kamu banyak merenung dan kontemplasi atau berpikir tentang apa sih tujuan hidup kamu. Atau bahkan traveling, rencana jangka panjang, rencana traveling jangka panjang. Atau mungkin kamu bisa tertarik untuk mempelajari hal-hal tentang atau menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam keluarga. Kalau mungkin memang ada hal-hal tentang traveling, tujuan hidup, misi jiwa, atau urusan keluarga yang mungkin perlu kamu urus, entah itu terkait dengan long term plans kamu dalam hidup, atau hubungan-hubungan kamu dengan orang terdekat, orang-orang yang kamu anggap sebagai keluarga, it's actually gonna be a great time for you to deal with that. Ini waktu yang baik buat kamu berurusan dengan hal-hal itu. Dan, gimana caranya agar kamu tetap bisa seimbang nih? Teman-teman Libra dan Libra Rising. Aku punya 4 tips buat kalian. Yang pertama, manfaatkan energi Venusian. Maksudku energi Venusian itu, kalian itu Libra ruled by beauty juga. Libra ruled by Venus, dan memang Venus itu mengontrol segala hal tentang keindahan dan estetik. Jangan sungkan untuk lakukan suatu hal yang memang bisa bikin kamu dan hidupmu terasa lebih fresh. Entah itu kamu mendekor ulang rumah kamu, atau kamar kamu, atau coba aktivitas-aktivitas kreatif yang baru. Mungkin kamu akan merasa lebih bahagia kalau otakmu memang terstimulasi dengan sesuatu hal yang estetik atau menyenangkan. Yang kedua, belajar bersabar. Entah dengan dirimu sendiri atau dengan orang lain. Jadi kalau misalnya ada drama atau miskomunikasi, coba dengarkan lebih banyak. Dengarkan orang lain dibandingkan kamu pengen buru-buru merespon. Dan kalau ada rencana perjalanan seperti aku bilang tadi, pastikan plan kamu, itinerary kamu, kebutuhan dokumen kamu, itu sudah ready. Dan udah kamu persiapkan. Next, selanjutnya, stay connected to your friends. Tetap terhubung dan terkoneksi. Cek and recheck ke teman-teman kamu. Walaupun mungkin kamu ngerasa ke lingkungan pertemanan kamu bisa agak challenging, tapi jangan mengisolasi diri. Karena mungkin ini adalah waktu yang tepat buat kamu memperbaiki hubungan lama, atau bahkan mengevaluasi ulang. Cek and recheck siapa aja orang-orang yang berhak dan layak untuk ada di circle of friends kamu, ada di lingkungan pertemanan kamu. Next, selanjutnya, ketika Neptune nanti pun direct di Pisces, coba belajar untuk bisa bikin daily schedule atau rutinitas harian kamu tuh lebih nyaman, lebih flowing, lebih mengalir. Lakukan lebih banyak self-care supaya kamu tetap merasa grounded. Misalnya dengan meditasi, journaling seperti aku bilang tadi, atau kalau kamu tertarik buat menyalakan scented candle atau aromaterapi, go ahead. Kayak tips yang aku bilang di nomor 1, yang pertama, beautify your life, beautify yourself. Well, teman-teman Libra, seperti aku bilang tadi, Libra dan Libra Rising, bulan Desember 2024 itu sebetulnya penuh dengan energi yang seru tapi bisa challenging. Tapi percaya deh, kalau kamu mampu untuk melewati semuanya dengan elegan, you've got everything you need to deal with December
elegantly. Jadi pastikan kamu mampu untuk menjadikan setiap momen, baik momen yang menyenangkan atau kurang menyenangkan, yang manis maupun yang bikin deg-degan, sebagai kesempatan buat kamu belajar dan terus berkembang. Oracle card buat kamu adalah you are light, atau kamu adalah cahaya. Jangan takut, jangan sungkan, jangan segan untuk terus memancarkan cahaya ke dalam hidup kamu. Well, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga Desember itu bisa penuh berkat buat kalian. Jangan lupa untuk like ya. I'll see you when I see you. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.